Enggak, kalau misalnya Ellen mau minggu di situ, misalnya saya sewain buat Ellen. Aduh jangan. Ya nggak apa-apa buat Ellen, kan Ellen tadi supaya Ellen tahu bapaknya lagi ngusahain ini. Aduh. Coba temen saya Kan gue mewek kan. Supaya Ellen. Kalau saya terharu dengan Ellen. Ya buat Ellen, nanti hari Minggu boleh di sana sama Papa, bawa adiknya ya. Papa sewain buat Ellen. Enak ya. Karena dia bangga punya kamu, Kelvin. Jadi kalau ngelihat saya nyanyi, dia kayak ngeliat superstar tau. Lihat ayah nyanyi gitu di panggung. Dia kayak ngeliat superstarnya nyanyi di bantu saya. Ampun, nggak tahu aja bapak lu masih begini padahal gitu cuy. Cuman dia kayak rasanya kayak gimana ya? Itu saya jadi ngerasa, aduh saya berbuat apa lagi? Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Pemirsa press conference klarifikasi. Hari ini, wow, kita nih kedatangan musisi muda. Ganteng, masa depan cerah ya. Apapun diomongin orang dia cuek ya. Yang juga dia nih anak seorang musisi besar. Dedi Dores, siapa sih nggak kenal Dedi Dores? Dedi Dores di tahun 2000-an itu 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah seorang pencipta lagu papan atas. Nanti kita kulik-kulik lagi ya. Anak dari Dedi Dores ini adalah Calvin Dores. Masya Allah, Calvin. Ini kan dulu aku manggil Dedi Om Dedi. Jadi aku sekarang manggil Mbak Tessa aja lah ya. Ini gini loh Dek. Kamu ini kalau saya lihat kok kayak memandang papa waktu masih muda. Oh ya? Ya. Jadi senyumnya, matanya, jambangnya ini loh, khasnya papa itu adalah jambang. Ya ini. Padahal ya. udah sekerok loh kemarin. Jangan. Itu khasnya Dedi Dores. Iya. Seorang Dedi Dores, mau dia itu tengah malam munculnya, mau di mana itu akan membuat para wanita histeris. Histerisnya karena kegantengannya, cool. Papa kamu tuh cool orangnya, cool, orangnya. Emang iya sih papa cool. Yes. Kalau saya kulkas. Gitu. Dan nggak pernah neko-neko, nggak pernah macam-macam yang setahu saya. Dan Om Dedi Dores ini, menurut saya, dia ini seorang pencipta lagu yang memang bertangan dingin. Amin. Ya. Bertangan dingin, apapun yang dia kasih ke penyanyi, udah. Dulu produser rebutan untuk memperebutkan papa kamu lagunya. Rebutan, ngantri. Kalau papa dibayar mahal sama produser, baru papa kamu mau. Siapa aja yang dikasih lagu sama papa kamu sudah pasti akan menjadi bintang. Itulah seorang Dedi Dores itu hebatnya. Ini saya ngomongin papa kamu dulu nih ya, karena bagaimanapun juga papa kamu dulu yang ada baru kamu kan. Betul. Nah, baru kita ngulik-ngulik mama kamu ya. Jadi papa kamu itu pencipta lagu yang benar-benar ditunggu sama penyanyi-penyanyi yang pengen terkenal, sama produser-produser yang pengen lagunya meledak. Itu pasti menunggu karya dari Dedi Dores. Sehingga banyak dulu yang banyak juga yang niru-niru seperti papa kamu banyak tuh. Lagu-lagunya segala macam, tapi tidak se-booming ciptaan kalau udah pencipta Dedi Dores. Itu jaminan banget untuk musik waktu itu. Kalau ciptaan Dedi Dores kita pejam mata pasti meledak. Salah satunya teman aku Nika Ardila. Nika Ardila itu semua itu lagunya Dedi Dores, sehingga yang ngantri pun banyak, sehingga Nika Ardila menjadi legend gitu ya. Jadi Oke, Calvin satu keluarga anaknya dari mama Dagmar. Nah ini kulik lagi nih mamanya nih. Gak apa-apa, kulik aja. Tapi sebelum kulik aku mau nanya nih, ini gelangnya dari Dufan apa dari mana nih? Ini dari SeaWorld. SeaWorld udah gak ada, nggak dari RS kemarin. Sebenarnya mah nggak boleh. Sempetin aja nih. Ini gelang masih, kamu dari rumah sakit langsung ke sini? Enggak. Kemarin. Berapa hari di rumah sakit? 4 hari. 4 hari. Oh ya Allah, jadi menandakan bahwa dia boleh dong diliatin gini, nggak apa-apa. Ya karena laki ya biru ya. Karena kan nanti dibilangnya settingan, kan banyak juga yang bilang settingan kan dari kemarin settingan.
Maksud settingan sih? Tapi sayang, mau kamu bilang setting Gitu. nggak apa-apa. Dengan kamu digosipin berarti kamu di atas. Amin. Kalau kamu nggak digosipin, kamu bukan siapa-siapa. Kalau masih banyak diomongin berarti kita masih sesuatu. Jadi menurut aku dianggap aja gosipan itu adalah dari netizen itu adalah itu dia yang memperhatikan kamu, itu adalah penggemar yang tertunda netizen ini. Nanti Oh, lama-lama gitu ya? dia akan baik Iya. sendiri. Iya. Oke. Memang kritis netizen Indonesia tuh pokoknya kalau netizen Indonesia yang maju, bah. Udah deh, paling hebat deh. Sebelum tumbang ke rumah sakit kan, ini gue rumah sakit. Gimana? Nah sebelum tumbang tuh kerja apa sih, Calvin? Saya tuh lebih dominan kalau yang mendekati 3 bulan terakhir ini aja ya. Joki saya tuh Mi. Joki apa sih? Joki itu saya main Mobile Legend. Oh nggak kenal aku. Anak-anak sekarang lah tuh Oke. game online. Oh kamu gitu. yang pinternya, kamu yang joki kayak joki ujian gitu? Iya. Berarti kamu yang masternya? Ya, gini-gini pro player lah dikit. Oh hebat ya. Cuman kayaknya udah ketuaan juga jadi pro player kan, Oh. Mi. Jadi ya udah ngasih. Sebenarnya saya nggak joki udah lama dari 2000 berapa ya? Pokoknya awal-awal ML Mobile Legend maksudnya. Mobile Legend itu masih session 7 saya udah ngejoki sebenarnya. Dulu masih 500, 600 bahkan sampai 800.000 dulu mah. Apa itu Sebenarnya 8.000? penghasilannya Oh sehari? ya per Per 10 joki bintang, ini 10 tuh? bintang ya. Wih dia yang ngomongin gua nggak ngerti. Kalau Aku sekarang ngomongin. turun, sekarang jauh karena kan rate nggak senaik dulu ya. Nah kalau joki ke itu kan berarti kamu kerjanya di rumah ya? Nah itu. Di rumah, di dalam kamar? Nggak di nggak kamar, perlu- saya di luar, maksudnya di teras. di dalam rumah, Iya. nggak perlu harus pergi keluar kayak orang misalnya mau kerja nih pergi keluar. Kalau zaman dulu kalau ke sawah bawa cangkul atau mau apa kan nggak perlu kelihatan orang, tapi kamu kerja. Kerja lah, itu kan kerja juga menghasilkan uang Iya, kan. tapi kamu kerja gitu loh. Kerja. Jadi makanya kalau dibilang yang bilang ada kamu itu pemalas, karena mungkin karena kamu kerja joki itu nggak keluar mungkin ya, sehingga kamu dikatakan netizen pemalas. Coba. Bisa jadi, mungkin mereka ngeliatnya, karena kebanyakan tipikal orang-orang Indonesia yang saya lihat ya, kebanyakan mereka tuh berpikir kerja tuh yang pagi berangkat, sore Yes, itu baru kerja. pulang gitulah, ya, itu kerja tuh. Betul. Itu nggak tahu kalau sekarang tuh kerja modelan kayak gitu tuh ada. Kalau Kalau dulu kalau sekarang ini 3 bulan terakhir itu Mobile Legends, sebelumnya malah lebih gila lagi Rise of Kingdom. Itu game, tau lah kalau pemain game kayak model COC itu ya, itu gamers ya. main banget. Saya itu temen ada yang spend sampai 1,2 miliar Kamu? buat game doang, enggak temen. Saya yang megang akunnya, Oh. megang akunnya dia. Itu habis apa makin nambah akunnya? Jadi itu kan kayak strategi perang gitu ya Mi. Oh. Jadi saya tuh menyiapin ini batunya, Amunisi lah ya. amunisinya, ini makan buat prajuritnya. Saya ngatur tuh yang ngebos mah, yang punya duit mah, ya udah ngurusin bisnisnya yang beneran. Oh. Nanti pas ketika war nih jam segini sekian nih Indonesia mau perang nih sama Rusia misalnya di game itu. Heeh. Jadi antara negara. Jadi pada adu gengsi kan, nggak mau kalah nih Indonesia ini harus menang nih. Saya kalau di Rise of Kingdom, nama saya Toby. Teman-teman yang main Rise of Kingdom pasti tahu deh Toby. Oh, kan? Karena saya suka tahu kalau film Naruto, Toby matinya 1 doang tuh. Kami temen akhirnya ngeledek tuh kemarin. Gua tahu lu mau jual mata, main kenapa? Lu ngefans banget sama Toby ya. Aduh, tahu lagi lu kan. Oh iya, katanya kan kamu nih, jadi makanya dibilang netizen kamu nih jual kesedihan. Emang bener mau jual mata? Kalau bisa masih jual. Apaan sih? Serius. Ntar kamu ini Enggak, bener. jokiinnya gimana kan pakai mata? Saya ngejoki dari mata 2 sampai mata 1 saking panasnya mata. Begini gitu men. Karena begini aja gitu. Ini udah pegel nih, tutupin aja nih pakai ada bando anak saya tuh saya taruh Iya. situ. Panas kan kalau megang HP terus kan. Maksudnya ngatinnya panas, kita pedes gitu. Bis gimana? Nyari duit gitu. Iya tuh nyari duit, kerja. Gitu. Berarti kamu kerja. Jadi netizen kerja itu nggak harus keluar rumah. Kalian lihat bawa cangkul atau bawa pergi sore, enggak, di dalam rumah pun kerja. Saya yakin kerja, kenapa? Karena kelihatannya aslinya Calvin ini terawat loh. Mukanya Masa sih? bening.
Air wudhu itu. Masya Allah, iya, Masya Allah, iya, alhamdulillah, doain papa ya. Amin. Tapi kamu ini terawat, badannya pun terawat, bersih, aku lihat bukannya, kecuali kalau kamu tuh di rumah males-malesan ya, muka bersih, ganteng loh, udah punya anak? Dua, Masya Allah. Istri kerja karena 3 bulan, hampir 2 bulan lewat dikit, finansial saya emang goyang banget. Saya kan bidang jasa juga kayak agraria, pertanahan gitu ya. Sorry, agraria maksudnya bisa ngurus? Saya calo. Bisa ngurus SHM? Sangat bisa. Kebetulan saya mengurus SHM. Boleh tuh habis ini ya. Oh bisa? Bisa. Di manapun, di bisa. Provinsi manapun? Iya, kan tuh pakai ngintip BPN juga kan pasti kan. Ya udah kamu aja nanti ngurusin saya. Tapi di Medan nggak apa-apa? Nggak bisa. Bisa ya? Bisa. Dari Agapi pindahin ke SHM? Iya, biasanya saya ngurusin gitu. Irwansyah itu ngurusin sama saya juga. Tapi udah lama, berapa tahun yang lalu. Berarti buat para artis juga nih boleh nih pakai Calvin. Nanti aku kasih data ya. Iya, tapi untuk Medan nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Saya coba ya. Itu kerjasama dengan notaris ya? Ya, salah satunya. Ada orang BPN pusat juga. Saya teman dekat saya manggilnya Toge namanya. Toge sayur. Nama samarannya dia. Toge. Itu nih ya, nih di sini, ini bener kan nih, cek BPN gini. Oh itu bentar Pin, cek. Oh ya udah. Kan gitu kan nyari duitnya kalau dapat berasa nih. Iya tuh. Berasa. Kadang-kadang masih kagak. Iya nggak salah yang ngejelasin. Sayang. Jadi sayang ternyata bukan calon namanya sayang. Kamu tuh bisa membantu orang, mempermudahkan. Kayak gini kan jadi kita mudah. Kita nggak perlu harus datang lagi, harus daftar segala macam. Oh kebetulan juga sertifikat saya ada 3 rumah hilang. Nah, tapi ada kopinya. Kasusnya sama seperti Saskianya Irwansyah. Hilang gitu, juga. Hilang sampai ya benar-benar hilang Tan. Ya, ngomong kan ngintip tuh BPN pusat kan. Kalau ngintip, ini piro. Gitu kan biasanya. Oh, nggak tahu. Ada, cuma nama bisa data. Makanya. boleh nanti yang sertifikat saya hilang boleh kamu urusin ya. Bisa. Itu tapi kopinya semua ada di saya. Ya, berarti perlu mata, nggak perlu dijual. Ini kopi, teh, mie. Maksudnya kopian. Kamu manggil teteh aja kan aku masih muda. Ya, teteh. Jangan bilang teteh. Ini teteh. Indomie kali ya. Aduh, lapar ya. Canda ya sayangnya. Gimana? Iya, gini maksudnya kopian ya. Masih mending waktu Saskia nggak ada kopian. Aku ada kopiannya. Iya. Nanti kamu bisa bayangin kan nggak ada kopian tapi. Iya, bisa. Oh ya udah berarti kalau kopian lebih murah dong, kan ada kopian. Tapi itu buat Bekasi bisa ya? Ya bisa lah Bekasi ya. Oke, yang satu yang Medan. Saya cek kalau Medan saya coba dulu. Saya coba dulu, nggak janji juga. Tapi kalau Bekasi bisa lah. Bisa, oke. Ya udah. Gitu. Kalau gitu betapa pentingnya mata itu sebenarnya buat kamu. Karena kalau di saat ini kamu nggak punya mata, nggak mungkin kamu bisa ngurus-ngurus nanti ke sana. Jadi jangan ya sayang ya. Kalau misalnya ini sorry bukannya aku ini ya sayangnya. Aku sayang. Nggak apa-apa. Aku ngelihat kamu itu sama kayak Om Dodi masih muda. Gitu. Jadi cantik-cantik ganteng-gantengnya Om Dodi, cantiknya Mama Dagmar itu ada di kamu gitu. Jadi maksud aku udah pemberian Allah tuh jangan dicanda-candain pun jangan. Aku rasa kamu bercanda itu. Enggak serius. Lah terus nanti kamu kalau jalan begini gimana? Kan nggak jual nggak jual 2, 1. Oh jadi begini jadi bajak laut. Yang tadi mana kayak pikir saya mah gitu. Biar buat modal lah mau usaha lah gitu pikirnya. Usaha itu insya Allah ada aja jalan ya. Ya namanya manusia kadang iman kan naik turun ini. Padahal saya tuh biasanya sangat bisa menjaga kontrol ini ya pikiran tuh saya kan meditasi kan. Saya meditasi tuh udah berapa tahun ya? Berarti pohon meditasi itu bagus banget. 13 tahun malah kan saya sama. Iya. Meditasi di laut atau di hutan? Di mana aja. Oh ya. Maksudnya yang menurut saya nyaman dan saya suka sendiri orangnya. Healing banget. Jadi suka healing terus kamu tuh nggak suka healing saya justru. Jadi di mana meditasinya? Kalaupun healing sendiri healingnya. Oh, nggak bawa keluarga, wah egois. Bawa keluarga nggak tapi ke tempat yang sepi. Oh gitu. Iya. Terus kamu meditasi berapa jam kalau meditasi? Semut saya. Ini kayak bapaknya sesukanya memang. Bapaknya sesuka-sukanya sifatnya kayak bapak itu. Di rumah aja walaupun kontrakan, di rumah saya itu kan kontrakan ya katakannya. Itu petakan depan, itu tempat saya meditasi di situ.
anak-anak istri saya tuh tahu kalau saya di depan malam masuk jam 8 udah masuk dalam. Saya nggak apa kayak habis energinya gitu ngeliat orang banyak. Nah, gitu. kamu meditasi, kamu bisa juga loh, kamu sambil live bisa dapat duit juga loh. Nah, kenapa kamu nggak usaha? Kamu meditasi tapi kamu live-in. Nah itu bisa dapat duit, orang ngasih kan gitu kayak loh. manifesting gitu-gitu kan. LOA gitu-gitu kan. Ada gitu-gitu. Sebenarnya gue tahu gitu kan. Maksudnya saya tuh ngerti, cuman namanya iman ya, baik lagi ya. Psikologi orang, saya juga lagi drop pada saat itu. Keadaan yang mungkin memaksa saya harus bikin statement itu karena nggak tahu nggak tahu mau gimana lagi deh nih. Tapi nggak apa-apa, statementnya Gitu. keren, jadi viral. Nggak nyangka juga tahu viral. Beneran, nggak nyangka banget saya. Oke, kemarin jual mata viral, ntar lagi jual ginjal nih. Kemarin di rumah sakit apa sih? Kalau dulu Suyoto ya, kalau sekarang Sudirman, Rumah Sakit Sudirman, Depsos. Nah, di apa namanya tuh? Kamu sakit apa waktu dirawat Saya itu kata dokter? diagnosanya serangan jantung. Adik Nosa namanya ya? Iya, diagnosanya serangan jantung otot apa gitu. Pokoknya otot jantungnya itu. Astagfirullah. Saya juga kaget, saya pikir kan asam lambung karena saya punya asam lambung. Ternyata serangan jantung sama apa? Asam lambung sama Iya, serangan jantung. itu sama ciri-cirinya. Bukan Aku sama, pernah dengar. sama banget. Rasanya Iya, juga sama. Dikirain Tahu nggak? lambung. Jangan dianggap. Saya kirain enteng. ini mah kumat nih, bahasa saya kumat nih. Ini mah kumat nih. Minum sukrapat juga hilang, biasanya gitu kan. Minumin masih nggak hilang juga. Ini kenapa ya? Bilang mama takut dia panik kan. Bilangnya ngomong pelan-pelan nih, mah isengnya mah tuh gede yuk. Lu kenapa? Lu kalau ngap-ngapan ini lu mengap ya? Maksudnya ngomongnya saya ngap-ngapan kayak gitu. Pas kan ke rumah sakit Sudirman kan mau ke lobi kan naik tangga nih. Dan tangga lumayan tinggi kan. Biasanya kan mama tuh setahun udah 43 kali dirawat situ. Jadi saya kan sering bolak-balik situ kan nih. Saya nggak ngap. Lah ini kemarin, ya Allah naik tangga kayak naik gunung rasanya. Sampai gitu sampai. Umur kamu berapa? 36. 36 udah jadi. Ih, Makanya masih aneh kan? muda loh kamu. Kok bisa jantung makan lemak-lemak ya? Kayaknya, bukan kayaknya. Saya bisa pastikan karena dua faktor. Konsumsi yang saya lakuin salah itu kopi. Saya 5 sampai 8 gelas sehari. Suami saya bisa 10 gelas. Kopinya nggak apa-apa. Terus rokok 4 bungkus. Aduh. Gitu. Itu aja udah berapa duitnya. Terus mama hatinya Dan hancur. kalau orang kan bilang kenapa lu masih rokok? Katanya lu nggak punya duit gitu ini. Iya. Rokok gue nih nggak ada cukainya, sampai. Yang mahal lagi. Enggak, yang ada cukai tahu harganya berapa? Yang dibelintir-belintir. Ada itu juga ada, itu bisa kan 10.000, 15.000 bisa. Ninggalin Bisa jadi rokok nggak 40 bisa emang? Saya tuh buang stresnya di situ, kayak enak banget. Nah makanya kadang-kadang kalau meditasi pun sambil ngerokok mas saya mah. Kalau papa dulu bilang, mama lagi ini bercanda nih, tapi kejadian nyata nih, papa ngerokok kan. Terus mama negor papa tuh, Kang udah apa Kang ngerokoknya? Lu tahu ini ngerokok? Duit. Dia bilang, iya ini lagi ngerokok. Kalau ini gue bilang gue lagi zikir gimana? Allahu. Oh ya. Allah. Pinter aja ngelesnya. Bisa banget ngelesnya tuh kan. Ngelesnya pinter aja. Terus mama kamu waktu ngelihat kamu sakit hancur banget dong hatinya. Pasti. Kamu paling gede ya? Saya setengah sadar waktu itu malah. Jadi kayak kebayang-bayang gitu pikir saya, wah udah nih, waduh udah kayak gue nih. Ini Udah mirip gitu. banget bapaknya pas dia gini nih. Mirip banget bapaknya pas dia gini nih. Oh. Maksudnya wah. Terus mama Tamat kayak gue nih udah gitu sampai saya nih. diantarin mama tuh ke rumah sakit. Iya. Terus mama gimana tuh? Terus kan saya dulu sempat kena depresi berat dulu gitu. Pas usaha saya bangkrut. Ya, Emang usaha apa sebelumnya? saya jual beli moge terus Keren loh, jual beli moge. ya dan masih ada
Gaya-gayanya masih anak motor sih. Walaupun motornya nggak ada. Keren ya tuh ketawa bapak. Iya, saya apa jual beli motor, terus coffee shop di Perbeta 2 2018 sampai 2020. Terus ayam fried chicken, Opa fried chicken di sektor 4 Bintaro. Punya saya juga. Jadi memang background saya sebenarnya pengusaha, cuman sekarang jadi pengusaha usaha aja dah, apaan juga diadain gitu. Sekarang diusahain bukan pengusaha nih. Masih muda, nggak apa-apa. Di benaknya Kelvin Dores nih, aku bilang Kelvin, kamu harus Kelvin Dores namanya ya, karena itu nama papa. Emang nama KTP-nya itu? Kelvin Dores? Iya. Oh iya, Masya Allah. Iya. Oh, jadi di benaknya Kelvin Dores tuh apa sih waktu kondisi kemarin sampai bisa mengatakan gue pengen ngejual mata gue? Apa sih yang ada di benaknya Sebenarnya Kelvin? yang ada di pikiran saya itu anak. Pertama anak, kedua mama. Tapi lebih berat ke anak dulu sih. Kenapa? Ya memang ngerti. Saya sangat ngerti saat ini semua pasti ada yang bahkan banyak yang lebih susah dari saya pasti. Umur Tapi anak berapa? 8 sama anak saya 9 sama 11. Anaknya aja dia lupa. Lupa. Baru ulang tahun soalnya. Baru ulang tahun soalnya. Oke. 11 tahun sama 9 tahun. Oh, jadi yang di benaknya Kelvin bahwa Dia tuh ngeliatnya bagaimana anak. Kenapa? Saya tuh nggak kepingin anak saya tuh ngalamin kesulitan seperti apa yang saya alamin sekarang. Gitu. Papa kamu juga gitu dulu ngomongnya, anak gue pokoknya harus hebat. Kamu tuh dulu dimanja banget loh sama papa kamu. Semua mainan kamu ada itu. Segunung ya. Oh, apa aja nih? Bener apa aja ada. Tapi memang aku lihat Kelvin ini kelihatan masa-masa jayanya tuh masih ada deh. Kamu. Amin. Ya, kamu tuh wajah orang senang. Emang jadi kadang-kadang pun saya bilang kayak saya suka nongkrong di ya kayak di Alfamart dekat rumah situ sama teman-teman parkir kan itu teman-teman itu jeger sana lah bahasanya, ngobrol gitu, bos begini bos, ulang yang bagi dong gue nih rokok dikit, ada lu sebatang ada gitu. Lu punya duit ini, nggak percaya gua nggak punya duit lu gini gitu, kayak nggak percaya lah gue bilang. Mukanya bening. Jadi orang tuh nyangkanya punya duit mulu kan. Kacau gue bilang. Kelvin, ketika sakit di rumah sakit kemarin, pas siuman, pas kamu sadar nih, apa yang kamu sampaikan ke mama dan istri kamu? Minta maaf kah? Dia minta maaf, yang jelas minta maaf. Terus dia minta doanya juga. Saya sih masih berharap mukjizat masih ada ya buat kesembuhan saya. Siapa? Mukjizat buat penyakit saya ini ada. Saya berharap nih itu karena saya tuh punya impian besar banget nih, gitu loh. Impian saya tuh besar banget. Impian kamu? Makanya kenapa saya tuh ambisius orangnya. Kalau udah maksudnya bukan saya keras ya, enggak. Karena di keluarga saya, masih keluarga mama ya, nggak ada yang punya pemikiran gila. Banyak kan bukan pemikiran dalam tanda kutip ya. Saya selalu percaya kalau kata para motivator kan pasti dari salah satu anak ada satu anak yang akan numpang hidup. Saya pikir siapa adik-adik gua mental tempe semua. Gua doang kayaknya nih. Adik berapa? Ada 4 kan di bawah. Ya mereka kerja. Jadi gini loh, harus bisa bedain ya kerja. Karena susah ngomongnya ya. Jadi kalau kerja bukannya nggak baik kok. Ya seperti kerja yang dimaksud sama teman-teman netizen kan kerja karyawan. Saya pernah ngelakuin. Boleh tanya era motor Yamaha, Kelvin pernah nggak kerja situ? Boleh tanya era motor Yamaha. Saya di Ciputat situ kerja di situ, jadi sales saya jalanin. Terus saya CMO di leasing, saya jalanin juga. Terus properti, nyebutin boleh nggak? Boleh. Private pernah kerja juga. Oh, yang untuk jual-jual rumah itu. Rumah, saya pernah juga. Pernah juga. Oke. Jadi yang kayak itu kan maksudnya memang ya gaji kecil tapi kan nuntut pakai dapatnya kalau besar pakai insentif kan. Benar nggak sih Mi? Betul. Karena yang hanya saya bisa tuh hanya itu. Di luar itu supir pernah juga. Supir teman saya
Jadi sejobnya gitulah. Teman saya lagi keluar kota, anaknya kan di sekolah internasional tuh. Dia laki bini keluar kota 2 minggu, terus Kamu nganterin anaknya? saya nganterin anaknya nih, nganter jemput pakai mobilnya dia tuh. 2 bulan, tuh sampai 2 bulan malah. Ini udah pulang masih kerja terus saya tuh. Cuman saya ya nggak diperpanjang mau gimana? Iya. Akhirnya ya udah, takut lagi terus jadi supir gereja juga. Jadi saya ngelakuin hal itu memang. Ya, semua Kelvin lakukan. Jadi maksud saya kerja, menurut saya ya, bukan yang nggak baik, baik. Tapi kerja hanya bisa buat bertahan. Nggak bisa kalau mau berubah hidup nggak bisa hanya dengan dalam kerja. Nggak ada yang nggak mungkin sih. Harus, Kelvin. iya maksudnya harus usaha dalam arti harus istilahnya. Saya ini punya banyak ide nih Mi di kepala saya. Idenya apa tuh? Jangan nanti bocorin, nanti ada yang nyolong. Oke. Ya kan? Oh iya. Pokoknya Kelvin banyak ide-ide di dalam kepala yang bisa untuk menaikin taraf hidup. Iya. Ya. Caranya apa? Kan pasti namanya kalau teman-teman yang punya perusahaan atau punya usaha pasti tahu lah. Pasti apa toolsnya? Pasti uang kan. Iya, betul. Makanya saya rela ini nggak apa-apa dah, gue jual nih. Aduh. Ketakutan terbesar apa Itu sih? maksudnya. Dari seorang Kelvin ini apa ketakutan Kelvin untuk kedepannya ini apa? Teman saya itu, anak saya itu, Mami kalau ngelihat anak saya pasti nggak nyangka kalau looknya oke lah. Maksudnya looknya orang pasti taunya pasti ya ini mah anak orang kaya. Potongannya Cakep begitu ya. kan bule-bule gitu anak saya juga kan. Kayak neneknya nih. Iya, cuman kasihan ya kalau saya kan suka kalau lagi ada rezeki ya kemarin-kemarin tuh suka staycation atau saya lagi show nyanyi staycation ke apartemen apa ke hotel, mereka norak banget nih. Ini namanya anak-anak. Noraknya nggak gitu, terus kelas mobil aja, mobil loh, mobil. Gue kalau ngomongin receh banget gitu. Maksudnya jadi kayak kelihatannya kayak sombong kan saya. Maksudnya menurut saya mobil nggak ada yang istimewa, biasa aja buat saya karena saya dari kecil udah ada banyak mobil kan gitu ya. Betul. Jadi biasa aja, tapi ketika saya ngeliat anak saya, ya Allah naik taksi online aja begitu noraknya dia kayak naik pesawat jet tuh nggak? Ya saya langsung, ya Allah berarti gue udah jatuh banget ya, sampai anak gue begini amat. Waktu itu. Betul. Cuman kan itu beberapa tahun yang lalu ya. Cuman kan kebayang-bayang maksudnya sampai sekarang. Sonora itu anak gue berarti ya. Sekarang waktu kamu masih kecil dulu kamu berlima. Terus di Bintaro Plaza kan ada Awe tuh. Awe kan depannya ada tempat apa sebelum masuk ke dalam ada patung Awe tuh. Waktu anak saya masih kecil. Ya, aku mau foto dong ya, mau badut ya. Mana badutnya? Itu ya. Berarti ya Allah patung. Yang hal yang sepele itu buat anak gua tuh istimewa banget. Berarti gua ya Allah, gua mah Nora di Disneyland Nora gua. Ini depan Awe. Cucu Dedi Dores, bro. Gua ngomong gitu. Saya ngomong gitu. Ya, bukan gua ngomong di sini, maksudnya kejadian itu saya ngomong gitu. Ya ampun Miss Ellen, cucu Dedi Dores, bro. Nggak malu loh, gue gitu, saya ngeledekin dia maksudnya kan. Tapi udahannya, saya kan melankolis Mi. Iya. Langsung bleber deh tuh. Oh, jadi Kelvin ini sebenarnya nggak mau anaknya susah. Itu. Kelvin pengen anaknya seneng, makanya Kelvin berusaha untuk bagaimanapun gua harus. Sampai harus saya jual motor kan. Ya saya jual motor, saya nggak ada motor ini. Saya jual motor karena waktu itu mama dirawat. Pertama, mama sakit juga. Emang dirawat belum lama. Kamu tahu nggak mama kamu itu seorang artis? Tahu. Dulu dia kakak adik kembar. Dulu dia muncul saya itu masih sekolah, tapi dia itu idola dari kakak saya. Itu cantik banget, rambutnya panjang gini ya. Tuh Twin Sister, dinamain sama Dedi Dores. Tahu. Itu sempat lagunya booming, booming, cantik, anak Orkai juga. Berdua tuh dia tuh berdua. Makanya aku kaget melihat di YouTube mama kamu sekarang. Kalau kamu lihat zaman dulu kamu sedih lah, sekarang cantik banget, udah kayak rambutnya tuh kayak gini-gini gitu, nyanyi gitu. Emang jadi idola lah waktu itu. Makanya aku kaget lihat mama sekarang kayak gitu.
Terus mama tuh adalah seorang wanita yang setia yang gue lihat gitu ya kan, nggak Emang, pernah mama ya? macem-macem walaupun udah jadi artis begitu dikawinin Dedi Dores dia nggak pernah menunjukin dirinya artis gitu Iya. ya. Nah makanya gue lihat sekarang mama sakit gue sedih. Sakit apa mama? Mama komplikasi. Ah, Sama jantung, pasang ring juga, burning maut mulut kebakar tuh penyakit langka. Di endoskopi sampai ke dalam kan waktu itu. Dalam nih kayak koreng-koreng, apa sih koreng bentuknya kayak sariawan. Tapi banyak nih 1, 2, 3, 4. Masya Bayang nggak tuh kalau nelen sakitnya gimana? aduh. Tuh mama kayak gitu. Sampai air perutnya gede kan. Cuma kan JPJS kan kadang-kadang gitu juga. Dalam arti mereka membantu memang, bantu banget. Tapi misalnya mama sakitnya jantung, terus itunya sakit juga, nggak bisa kan dua-duanya. Nunggu lagi 3 bulan, kemudian mak gua belum mati. Udah dah, gue jual motor aja dah udah, gimana kan ntar. Jadi nggak ada motor saya. Ini aja saya minjem sama tukang, bukan tukang, teman ojol saya. Gue nyewa motor sini, gue mau syuting kayak gitu. Maksudnya, ya sebenarnya nggak harus diceritain juga, cuman kalau ketanggung udah kejebur nih, saya viral kan, biar tahu sekalian deh. Saya tuh setahun jalan kaki nih, harus ngomong gitu, ngeluh, enggak, biasa aja saya. Makanya saya bingung, gue jalan kaki mulu, gue bisa jantung ya. Iya kan Kan aneh ya, nah itu, tau gitu gue rebahan aja. Tapi dengan perawatan kemarin udah mulai Udah agak membaik. Jujur, yang tadinya saya udah berhenti total minum obat tenang, jadi minum lagi. Oh minum obat tenang selama ini? 5 tahun kan saya berhenti, udah 5 tahun. Kenapa bisa minum obat penenang? Stres lah. Allah. Kan saya bilang, stresnya udah mati, ya bukan nggak bersyukur dalam apa dulu nih, kan gitu. Kenapa nggak lari ke sholat atau lari berdoa gitu? Beda, karena ada genetik juga dari apa namanya, Dari kalau siapa? penyakit itu nenek yang bule, Oh dari mama. dari mama. Oh. Emang ada genetik itu, tapi Iya. tapi bukan yang kayak orang gila, enggak gitu. Iya. Kalau tahu anxiety disorder lah kayak gitu modelannya. Cuman saya bisa ngendalin itu karena saya meditasi. Nah berhubung kemarin serangan jantung, panik lagi lah saya pastikan. Tapi saya tahu, wah gue panik nih, main-main apa saya udah, wah masih nggak bisa ngontrol juga kan. Oh jadi kalau datang paniknya begitu? Ya kaki lemes, semuanya lemes, otot lemes semua, tangan lemes. Terus pikiran sih saya bisa ngontrol pikiran. Kalau dulu nggak bisa kontrol pikiran, sampai pernah begini nih. Ini kan ruangan luga ya. Jadi kayak tembok jadi segini nih. Saya nggak. Temboknya kayak mendekat semua segini. Oh gitu. Perasaan kamu tuh tembok tuh mendekat ke Iya. kamu. Masya Allah. Mati gua nih udah nih, mati gua nih. Saya udah ngalamin itu. Sampai saya akhirnya berobat nggak berobat ke psikiater, cuman di luar itu saya belajar kejiwaan juga kan. Belajar kejiwaan juga, terus intinya sembuhnya saya lepas obat itu berdamai dengan diri sendiri. Disitulah saya kenal meditasi. Oh. Gitu jadi kan. itu fungsinya ya. Terus kamu nyangka nggak, Pin? Kalau kamu itu dengan kehidupan kamu yang dulu yang senang banget, terus sekarang kamu lagi merintis lagi, nyangka nggak sih sebenarnya kamu bisa begini? Sekarang kamu Enggak. masih muda juga, Enggak, jujur aja. iya kan? Enggak, karena memang apa ya? Ya memang sih enggak signifikan, enggak terlalu signifikan sih, cuman itu setiap anak tangga setiap turunnya tuh berasa memang. Tek, wah, tuh segini ya. Sejak kepergian papa. Sebenarnya mulai hancur banget tuh pas Covid sebenarnya. Oh, Covid kemarin. Oh, berarti nggak lama lah ya. Ya, Sebelumnya sama. karena yang pertama, waktu viral pertama itu kan sebenarnya ada ini juga, ada kerjaan sama settingan biasa, sama artis gitu. Kok settingan kerjaan. Ya kan begitu, Kenapa nggak settingan lagi? Andika kangen bener begitu Iya, kan. ayang beb gitu. Nah, cuman kalau waktu itu memang settingan dalam arti kondisi finansial saya memang lagi BU dan kondisinya pun memang sama. Cuman karena dia mau naik,
mau di entertain, terus gandeng saya, interview lah saya, interview lu kerja apa Win? Ya kan saya orangnya asal, ya kayak tadi teman-teman dia tahu sendiri kan tadi saya masa jeplak aja ngomong, walaupun baru kenal padahal kan, segitu bodoh amat, segitu orang yang kami, gua ngojol, ojol lo, iya serius lu Win? Iya kemarin gua habis ngedak malah nanti 3 Apa tuh di gelang tuh, ini ngedak lantai. Oh bangunan juga bisa? Bisa. Masya Allah. Yang awalnya nggak bisa kan sebelum jadi kuli connect dulu, saya nge-connect dulu, iya. belajar ngaci dulu. Sekarang tukang apa connect nih? Pengennya dari developernya udah sekarang. Bisa ada nih. Banyak kebisaannya kamu ya Calvin ya. Maksud aku gini, jadi aku seneng nih dengar cerita dari kamu. Semua kamu bisa lakukan, semua kamu sudah kerjain ya. Cuman mungkin belum keberuntungan wow aja. Udah kamu lewatin loh. Jadi apa sih namanya ngurus-ngurusin surat tanah. Pernah bisa. loh ada cerita lucu, bukan cerita lucu, sedih sebenarnya buat saya. Dengan terdokumen waktu jadi ojol ke perkantoran daerah Sudirman lah. Daerah Sudirman. Saya nganterin tuh dokumennya. Nganterin dokumen, pas saya mau nganterin set itu titip taruh di resepsionis saya Mas. Lepas jaketnya Mas. Oh iya saya lepas jaket. Isi Mbak saya mau antar dokumen Mbak ini. Oh iya taruh ya Pak. Pas saya taruh itu lagi denger lagu apa? Coba. Padahal ini anaknya nih. Dia nggak tahu. Yang dateng nih anaknya. Bapak gua ini. Udah akhirnya saya situ. Saya orangnya berkata cengar-cengir gini aslinya tuh gampang kesentuh kan. Emosional banget saya orangnya gampang nangis. Pengen ngeliatin orang susah tuh saya nangis. Nah dia tahu nggak tuh kamu anaknya? Nggak tahu. Kalau tahu mungkin kamu dipeluk. Akhirnya saya pulang, nggak pulang dulu saya pulang dari tempat itu, keluar dari tempat itu saya nggak langsung pulang. Saya muter tuh di lingkungan itu. Saya bikin lagu di jalanan. Jadi pencipta lagu juga? Saya ciptain lagu. Wow banyak ya ini kebisaannya ya. Emang ketutup dengan berita yang pertama. Jual mata. Bukan. Yang pertama apa sih beritanya Calvin? Ojol kuli bangunan. Sebenarnya ojol dan kuli bangunan tuh bukannya jelek, itu bagus. Cuman image-nya untuk orang-orang di entertain jadi kayak merendahkan saya. Enggak, pembukti kamu sehat. Realitanya gitu di hidup saya. Jadi kayak nyepelein, oh ini harus yang ini, oh ya, oh yang ini, oh ya oke. Itu doang. Dia nggak tahu tuh lagu saya didengerin juga enggak. Padahal saya udah nyodor loh nih. Sini dengerin dong, bisa nggak dengerin ini, bisa nggak? Dengerin aja enggak. Akhirnya ya udah lah, padahal kan kamu aja ini udah gitu saya akhirnya. Gennya ini kan dari seorang pencipta lagu terkenal ya. Otomatis pasti kamu juga agak-agak mirip ke papa dong sebenarnya lagunya ya. Gitu. Genrenya sama? Enggak, beda. Oh, kamu genrenya apa? Apa ya? Saya pop, jazz gitulah. Agak jazz gitu. Oh. Kalau anak-anak sekarang lah ya, kayak anak sekarang sebenarnya. Iya. Cuman bikinnya sebenarnya udah dari sebelum ini booming, malah gue dibikin duluan, cuman nggak ada yang lirik gue aja. Tapi bisa dong kalau aku mau dengerin kamu ini ya. Lagu apa? Ciptaan lagunya kamu dong. Oh ya boleh, bocoran. Coba. Makasih Moni, makasih sayang. Coba lagu ciptaan kamu. Jadi nggak ada hak ciptanya nih ya? Nggak, ada. Belum ada. Nanti belum ada. Okay. Tapi kalau begini serah. Coba. Ini mau edar sebenarnya lagu ini. Oh. Aku trauma cinta setelah kamu tinggalkan luka. Semua yang datang kuduga akan pergi juga. Sulit percaya kalau sayang itu bisa bertahan. Bukan seperti kamu yang pergi lalu menghilang. Meledak. Udah meledak. Apalagi ini ciptaan kamu. Iya, ini suara kamu. Iya. Nyanyi suara kamu. Cuma ini suaranya emang lagi seret kan bisa. Meledak. Udah. Amin. Suara kamu juga kawin.
main gitu-gitu padahal malah gini-gini doang. Nanti pakai musik komplit atau gitar aja? IDM. Berarti keren. Deh. Ini bakalan calon bintang nih, ya. Amin. Ini lagunya enak didengar. Lagunya Trauma Cinta itu emang saya bikin universal cinta. Karena berlaku buat siapa aja. Sebenarnya trauma sama musik bukan cinta. Oh. Kenapa trauma? Kok kamu hidup senang dari musik, Papa? Jadi saya alihin ke situ aja. Gitu. Kan bikinnya waktu masih galau, Mi. No. Makasih. Musik galau bagus. Itu masuk ke kawin ke ini kamu, vokal kamu. Karena itu penciptaan kamu ya, kawin ke vokalnya. Itu produksi siapa nanti? Single atau album? Ini single ya. Single. Tapi saya udah nyiapin 5. Nyiapin 5 yang dengan genre ini dan genre balad kayak balad Korea gitu. Ini gara-gara bini sih sebenarnya. Saya tuh demen musik kunci 7 gitu loh, Mi. Kayak kalau drakor nih gara-gara istri sih ya. Saya dengerin hostnya tuh yang pakai orkestra. Nah itu lagu-lagu saya kayak gitu tuh. Kayak yang balad-baladnya, model-modelnya. Pengennya kayak gitu. Cuma kan saya mikir, aduh berapa duit bikin musiknya kayak gini. Kan mahal nih. Tapi Bapak dengan kamu main Gitu. gitar tadi aja dengan kamu nyanyi, aku enak nih gitu. Karena kalau lagu itu kalau kita lihat kita bisa tangan kita begini-begini itu udah isi. Amin. Enak gitu loh. Mudah-mudahan ya Amin. apa yang kamu rintis sekarang mudah-mudahan itu adalah jadi kamu itu adalah kesuksesan tertunda ya. Ya, Mudah-mudahan sekarang amin, kamu rintis bisa kayak Papa, selevel sama Papa atau di bawah sedikit sama Papa atau lebih dari Papa. Terserah yang Maha Kuasa aja lah. Iya bismillah ya. Iya. Doa mama juga jangan lupa tuh. Iya, Nah, katanya sekarang kesulitannya ke dalam ekonomi, tapi nyanyinya oke. Itu beneran? Beneran. Atau karena mau ngeluarin album nih? Nah ini beneran. Beneran? Justru gini, kenapa saya sampai mentok mau bikin sampai mau jual mata. Salah satu dana dari itu saya mau ngeluarin lagu yang ini sebenarnya. Kalau menurut gue sih ini nggak usah kamu pakai. Jadi apa ya? Saya tuh selama ini berkarya di musik ya, nggak pernah tuh menurut kemauan saya dalam arti warna musiknya. Saya selalu ikut dalam tanda kutip ya, maksudnya ya produser maunya bentuknya kayak gini ya Vin, kayak gitu kan. Kita ikutin arahan terus kan. Iya. Lagunya lagu ini ya Vin, nggak pernah lagu saya ini. Gue tuh pengennya lagu gua kayak tongolin, nggak dengerannya enggak mereka gitu loh. Tapi ya gitu saya selalu gitu, makanya akhirnya memutuskan untuk gue nggak mau. Jujur kalau ditawarin nyanyi untuk nyanyiin lagu orang nih, dalam tanda kutip gue modalin nih, tapi nyanyi lagu orang ya, lagu ini banyak saya nggak mau. Tapi saya bilang ngapain? Lagu Papa belum mau. Kalau lagu Papa oke. Karena kan belum ada recycle lagi. Ya kalau lagu misalnya lagu orang lain, lu ngapain lagu orang lain? Orang gue juga ada lagu betul gitu Pak. Papa juga kalau nyanyiin dalam satu show juga lebih dari 12 lagu. Nah misalnya ada produser yang pengen nge-recycle lagu Papa, tentu dicari yang figur-figur mirip Papa dong. Kalau kamu aku lihat perpaduan antara Pak Deddy Dores dan Mama Dagmar. Kalau gini, trouble-nya kalau teman-teman banyak yang bilang kenapa saya nggak nyanyi lagu Papa, cover bahasa gitu ya. Kalau cover terus terang jangan buat cover. Ibaratnya gitu kan, saya buat nyari makan ya, buat waktu itu ya buat mama, buat anak-anak saya, buat istri, bayar kontrakan, 2 kontrakan kan bayarnya, biar cicilan kan ada utang juga. Saya juga nih jujur aja, namanya orang hidup pasti punya utang kan, tanggung jawab lah saya kan ibaratnya. Nah terus kalau saya istilahnya buang separuh invest bikin cover ini, saya terlalu berani namanya. Ini belakang pasti gimana, berantakan semua kan gitu kan nih. Akhirnya saya nggak bikin gitu. Nah kalau waktu itu pernah ada yang mau produserin saya, Anji Manji. Ya Manji Anji tuh mau produserin saya, cuma waktu itu miss karena dari publisher Papa, karena mereka maksudnya pihak dari publisher tuh taunya ya kan
Kelvin udah jadi artis lu nih Ji, berarti lu bayar master ke kita 10 juta. Sedangkan Anji mau project saya tuh waktu itu 10 lagu. Ya Anji berat kalau 10, nego nggak mau kan. Ya udah nggak jadi nyanyi, gitu. Terus kami bilang Ji, lagu gua aja Pan Ji. Anji aja belum denger lagu saya loh. Anji harus denger loh lagunya. Skip dulu ya Vin. Anji ngomong, terus kayak ngomong apa lagi? Oh ya udah, oke dah. Akhirnya sih gitu. Maksud saya kan apa ya, nggak ada salahnya nyoba mas sebenarnya ya. Cuman saya penasaran aja gitu Mi. Karena ada dari 5 lagu yang saya siapin ini, salah satunya itu saya buat lagu ini, Papa pernah komen bukan dalam mimpi, Papa masih hidup. Jadi seumur umur Papa tuh kalau ngomong terkait, misalnya kita diskus soal musik tuh nggak pernah tuh Papa bilang lagu saya bagus. Calvin Dores, aku panggil Calvin Dores aja deh. Calvin tadi ngomong hutang, maksudnya hutang apa sih deh? Utang mama, utang kamu, utang papa, utang istri, utang apa? Ya utang jadi gini, ada utang saya juga pribadi, adalah kalau beberapa teman-teman. Ya namanya manusia ya. Kan. Ya saya mau segimana mungkin saya mau orangnya tanggung jawab gitu. Kalau misalnya utang ya utang. Tapi kalau mau belum ada gimana? Segitu. Iya betul. Kadang kalau bukan niat mau lari. Mau lari lu ke rumah gua aja sini, kalau perlu nginep. Iya betul. Biar lu tahu. Segitu. Yang nagih utang suruh nginep rumah dia. Ya maksudnya saya kan berusaha untuk kooperatif paling nggak kan gitu. Karena nggak enak gua nih. Gua nggak mau lari, gua nggak mau ngumpet. Karena nggak enak. Karena saya juga pernah ada di fase dimana teman saya minjem kabur. Saya juga tahu kali rasanya gimana. Masa sih gue mau kayak gitu, kan gitu. Kalau gue nggak ada, berarti emang nggak ada. Kalau mau percaya lu ke rumah aja, lu ngeliat. Gitu. Kalau ada juga gue bayar gitu ya. Jadi gue bayar. Tapi saya bingungnya gini nih, ya Calvin ya. Yang namanya pencipta lagu itu semua mungkin udah pada tahu lah royaltinya. Apalagi papa kamu tuh lagunya semua peng gitu. Pasti royaltinya juga gede. Itu gimana sih sebenarnya? Itu kan yang terima biasanya itu ahli waris. Apa mama, apa anak. Nah saya mau tanya, maaf bukan saya mau campurin urusan pribadi ya. Kenapa Calvin bisa susah begini kalau menurut Calvin? Kenapa bisa susah begini sampai berniat jual mata? Apa royaltinya nggak jalan apa gimana sih? Sebenarnya kalau dibilang jalan nggak jalan kalau saya bilang mah, jujur aja. Masa? Sebenarnya saya malas bahas ini gitu, karena udah gini ya. Sekarang tuh dapat hanya porsinya beda dan arti beda lah pokoknya. Dari beberapa anak papa wasiatnya gitu soalnya. Tapi dulu, nah ini sebelum ini berlaku, dulu waktu kita kebagian rata, memang ada satu utang itu hanya saya, supir papa, saudara saya, Om Heru, yang tahu soal papa utang ke teman saya. Oh, ini utang papa? Minjemin ke teman saya. Oh, ke temannya Calvin? Iya, tapi kakak, adik, mama nggak ada yang tahu. Oke, Calvin tahu? Saya tahu, orang teman saya. Orang teman Calvin ya? Iya dong. Okay. Minjemin sesuatu hal barang. Jadi menjual papa tuh membeli barang itu buat saya, papa kasih. Kenapa? Papa kan orangnya gitu ya. Ini masih belak-belakannya saya nggak mau ngomong nih. Cuman karena gue selalu dipojokin, gue ngomongin aja dah nih, kan gitu. Namanya orang tua kan nggak mungkin dia pengennya tuh ngebagian anaknya. Saya bisa ngomong gitu kenapa? Karena saya udah jadi ayah sekarang kan. Iya. Vin, motor kamu masih ada nggak yang ini papa jual dulu, tega nggak saya gitu ya? Saya jual lah motor pertama, jual ayo pak pakai aja pak, atau terus papa ada duit beli lagi, terus jual lagi, beli jual, kesel dong saya sebagai anak lah waktu itu. Ini dijual mulu motor yang ngapin mengin. Ini terakhir ya pak, ini Apin iniin, Apin jual lagi ke teman Apin minta motor yang mahalan ya dari ini, baru Apin jual ke papa. Apin kasih uang yang ke papa, mau nggak? Karena dia setiap kali gitu. Papa pikir gimana ya? Yaudah oke lah, motor apa? R1, dia bilang gitu. R1 apa tuh? Motor gede lah, R1 lah, dia bilang. Karena apa ya?
udah sering kali gitu Bapak melakukan hal begitu ke saya, kan saya Ya, namanya yang nggak anak punya kesel juga lah barang, ya. iya saya nggak punya barang lagi ibaratnya yang dari papanya apa nih kayak gitu, adanya itu kan dijual juga kan gitu, ya kesel lah saya kan. Nah kakak ini kan nggak tahu, kakak adik saya pun nggak tahu soal itu karena memang sedekat itu saya sama bapak kan. Ya udah jual aja, saya jual lah tuh ke RNJ Motor, masih ada sini Randy Enjo, motor saya jual ke situ. Saya jual, saya ini ke papa. Nah akhirnya papa nyicil beli R1 itu ke teman dekat saya ini. Dari nyicil ini, cicilan ke berapa, papa mau ngelunasin tanggal 17 Mei. Ketemuannya di depan OT Mart. Itu H-2 sebelum meninggal. Om mau ketemuan om, ya melunasin R1. Oh ya, berarti kan uangnya udah ada. Ya kan? Ya udah pikir saya mau udah ada nih, oke nih kan. Udah mau janjian tanggal 17 Mei bapak meninggal. Oh iya. Hasil kan tuh jadi ke saya dong utangnya. Kamu ngelanjutin utang. Lanjutin utang, tapi kan kalau di garis besarnya nih, karena ada juga keluarga yang nggak terima, dibilangnya tuh utang bukan utang papa. Gimana ngomongnya Mungkin tuh? keluarga nggak tahu kali ya. Nah itu kan. Nah, mungkin dengan Kelvin ngomong di sini. Kan kalau saya ngomong begini, tersangkanya, wah lu jelekin bab. Bukan enggak. ngejelekin, ini mah ngomong apa adanya. Ya, ini jadi Kelvin menjawab dan Kelvin juga meluruskan ya. Iya. Kalau masalah keluarga udahlah, istilahnya nanti mudah-mudahan bisa diurus dengan, karena bagaimanapun juga papa udah nggak ada, maunya keluarganya akur gitu ya Vin ya. Walaupun sekarang juga kita akur-akur aja Mi, padahal cuman ibaratnya kalau ngomong soal itu pasti jadi panas lagi. Makanya saya kenapa kalau ditanya royalti saya mending diem aja deh. Iya. Salah juga saya nanya royalti. Gitu. Kenapa saya nanya royalti ya? Kelvin kan pencipta lagu. Itu lagunya Kelvin tuh berkisar di berapa sih, Dek? Kalau papa udah lah jangan tanya. Kelvin berkisar di berapa? Pernah nggak ada yang nawar murah? Pernah Atau- gope 2. Hah? Gopek 2? Iya. Pisang goreng kali ya sepiring gopek 2. 500.000 2. Udah hati lu yang nawar gopek 2. Ciptain lagu itu ya, cari kata-katanya, cari syairnya, itu harus cari ilham. Susah banget, bukan gampang ya. Jadi hargailah lagu itu. Jangan gopek 2 giliran nanti dia ngetop, lagu lu ditarik sama dia gak ada lagi. Jangan ada yang jual, yang beli gopek 2 tuh beneran ada. Ada. Cewek cowok? Cowok. Ya. Oh, gue bentak abis. Oh Pak, Saya tuh gini ya, kenapa saya tuh memilih untuk kerja ojol? Apa saya nyupir, kadang ngebantu, jujur aja istilahnya. tukang bangunan. Ya bangunan gitu ya. Saya lebih memilih itu ketimbang saya Ditawar murah nih. ditawar murah karya saya nih. Iyalah, betul bagus. Saya mendingan saya kerja itu. Bagus. Tapi ketika saya nyanyi, tar dulu, gue punya harga. Betul. Gitu, Mi. Betul. Karena kebanyakan Mi selama papa nggak ada ya berlakunya ini, rate saya itu kan pas viral memang agak naik atau kalau sekarang kan belum ada ya, agak naik. Sekarang Kelvin kan pernah nggak dibayar juga pernah kok. Kelvin mah dulu kan nyanyinya. Kelvin itu dari ngamen tahun apa ini Blok M, Mas Anto Baret. Oh, di kafe-kafe ya. Iya, dulu di situ ngamen, belajar mental nih biar kuat nih ngadepin audiens gimana nih. Waktu teman kan pakai mabok, ngapain? Kelvin nggak suka mabok kan? Bagus. Nggak suka tuh emang cemen. Betul. Cuman ini sisaan nih apa? Lupa namanya di Manggarai anak-anak. Sisaan di Manggarai. Anak motor. Oke, Kelvin, Gitu. nih aku potong. Buat Kelvin seorang mama itu sebagai gimana ya? Kelvin menganggap mama itu sebagai apa sih? Setinggi apa penghargaan Kelvin ke mama sebagai apa? Jadi maksudnya aku seberapa besar penghargaan Kelvin ke mama yang sekarang orang tua Kelvin cuma satu? Segala-galanya. Saya kalau dengar lagu saya belakangan ini, saya setiap kali dengar lagu Dewi Lestari itu yang malaikat juga tahu gitu ya. Ya itu sosok mama. Malaikat bidadari. Iya. Ya, Masya Allah. Karena memang Karena
kalau dari kutipan Ali bin Abi Thalib kan, kalau kamu ingin mengetahui teman-teman kamu, jangan kamu ketahui pada saat kamu sedang ada finansial ya, tapi saat nggak ada, mana teman kamu? Nggak ada. Mami. Mama yang selalu ada buat Kelvin. Ada mama malah. Insya Allah. Istri aja hampir goyang kok kemarin. Terus terang aja. Pasti. Hampir goyang istri juga. Cuma saya baik ikhlas. Udah. Ya coba ikhlas dah kalau mau udah. Saya udah gitu tapi ya akhirnya ya rujuk lagi kan. Gitu. Wajar lah namanya. Kalau mama selalu oleng ada. banget. Tapi kalau mama kan enggak. Malah belakangan ini 3 bulan ini pun sakralnya kenapa saya bikin konten bikin status ini jual mata. Gara-gara saya gas habis, anak lapar, saya nggak punya duit, lauk ada, telur ada, mie ada, nasi ada padahal Masak. gasnya habis, mau beli gas nggak punya duit. Akhirnya bingung gimana nih, jokian wifi makanya kan saya ada wifi kan di orang kerjanya gamer ya pakai wifi kan gitu. Gimana nih kerjaan belum kelar, anak udah lapar ya. Kalau saya udah biasa nakan lapar soalnya. Gitu loh. Anak masa harus ikutan juga nih. Kan gitu. Gimana nih dia? 22.000 ya. 22.000 kalau nggak ada udah kayak 22 miliar nih. Beneran deh. Akhirnya saya bohongin mama tuh. Oh, Kelvin Bohongin mama justru. Mah, ada 25. Buat apaan? Buat rokok. Kalau bilang gas pasti mama datang ke rumah, tahu saya mah. Pasti beliin ini beliin itu pasti itu mama tuh diada-adain tuh duitnya tuh sama dia. Cuma saya kan nggak mau gitu ya, beli rokok domelin tuh, ngerokok aja lu, biarin dah paling masuk kuping kanan kuping kiri gitu. Dia nggak tahu padahal udah gas saya beli gas. Udah makan dah. Itu kejadian saya nahan batin tuh kompleksnya pada di saat itu saya bikin status itu. Oh jadi mata. Di saat anak mau makan makanan bahan ada tapi mentah gas nggak ada, disitulah Kelvin mengeluarkan status. Ya walaupun ya menurut saya mah kalau masih telur aja ada mah udah alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Cuma telur doang kok adanya, tapi saya mau udah alhamdulillah aja. Iya. Orangnya gitu ya. Betul. Berarti masih bisa makan kan gitu. Iya. Masalah ini gasnya kagak ada gimana kan gitu. Sampai keluarlah tuh status pengen jual mata gitu ya. Jadi bukan ya, karena udah pengen karena bukan karena pengen dikasihani, tapi memang bentuk kekecewaan saat itu. Betul. Ya. Nah itu mami paham lah. Iya. Kita sebagai orang tuh saya jadi kayak ngerasa tuh orang tua yang gagal. Gitu. Enggak, gitu. jangan gitu, nggak boleh. Apalagi kalau anak saya ya pernah kita lagi di motoran nih lagi sekolah. Dia lagi sekolah, saya lagi jemput dia. Dia kan kalau lihat mobil, maaf ya, bukan saya disclaimer, bukan sombong demi apapun, saya nggak ada niat situ ngomongnya. Ini apa yang ada di dalam hati saya aja yang saya omongin. Menurut saya Avanza tuh biasa aja. Ya kan Mi? Betul. Tapi anak saya ngeliatin, ya cakep banget ya mobil Avanza ya, tanya. Iya bagus Ellen, kan nama Ellen ya. Kamu suka warna apa? Warna hitam ya. Keren ya. Oh iya, dan saya ya Allah begini amat yang gitu kan. terus saya bilang gini, Ellen kalau misalnya nih, saya kan ngomong di motor. Misalnya nih Ellen masih di surga nih, belum turun ke dunia nih. Suruh milih tuh, Ellen mau ayah yang aduh gue mau nangis kalau mau nangis. Enggak apa-apa, karena kita ngomong anak. Apa? Ellen mau jadi mau jadi anak ayah yang orang kaya itu apa sama ayah, saya bilang gitu. Aku maunya sama ayah aja. Saya langsung kayak ngerasa, aduh bapak yang kayak gini lu mau. Saya gitu mikir ya. Yang kayak gini nih, yang lu mau gitu. Dan saya kalau ini kan walaupun hanya misalnya cerita ya. Andai kan bisa begitu, kamu milih sama mereka, maksudnya sama orang itu nggak apa-apa ya. Ayah seneng sama kamu seneng gitu. Ini malah milih saya gitu yang bapaknya begajulan begini gitu loh, Mi. Itu bentuk sayang anak ke ayahnya ya. Jadi ayahnya sendiri merasa gue nih nggak pantas sebenarnya, tapi anak tuh oh ya boleh tisu kali ya. Aku jadi ikut nangis juga, aduh Kelvin. Masya Allah. Nah ini aslinya gue gini.
Jadi saya gitu, misalnya saya jujur, saya tuh memainkan peran kalau di luar. Iya. Saya kalau di luar tuh memainkan peran ceria. Iya, Tapi aslinya saya tuh gini, saya tuh gampang melankolis. Ketemu nih di jalan nih, ada orang nih, misalnya waktu itu saya lagi ngojol, dia di depan pom bensin, apa namanya, jual kasurnya belum laku. Saya ngeliat kayak bisa tahu ya, ini orang pasti pengen pulang, kasur belum laku, anak bininya pasti mikirin nih, gimana gue pulang nggak bawa duit nih. Saya kasih semua tuh duit buat tarikan, 220.000. Nggak peduli nanti anak-anak di rumah belum makan. Enggak, saya gitu orangnya. Saya seroyal itu. Cepat iba gitu ya. Iya, dan nanti udahnya lupa di rumah. Oh iya ya, gue susah ya. Maksudnya, oh iya. Jadi kadang masih suka kebablasan itunya gitu. Kemanusiaannya tinggi ya. Banget. Arti Ellen buat Calvin, arti Ananda Ellen tadi yang bilang Ellen lebih bagus lebih mau punya papa daripada punya papa yang tawarin sama papa itu. Itu arti seorang Ellen buat seorang ayah Calvin. Memang ada anak saya ada 2 ya, Louis Ellen, tapi Ellen ini dia orangnya yang lebih peka, lebih dekat ke saya juga kan. Dia orangnya lebih peka. Kalau abangnya tuh memang ya wajar laki-laki kan. Yeah. Biasanya kalau perempuan kan dekatnya sama bapak kan. Ya Ellen segala-galanya. Maksudnya saya apa ya? Makanya saya tuh janji dalam hati saya tumpahin tuh aja biar pengen Ellen tahu bagaimana sayangnya Calvin ke Ellen. Ya segala-galanya dalam hidup saya. Apapun rela ayah lakuin buat kamu. Gitu. Harapan Calvin untuk Ellen apa? Coba Calvin mungkin bisa sampaikan ke Ellen. Pengennya tuh Ellen, Louis sekolah tinggi ya. Harus sekolah tinggi, makanya ayah tuh berpikir jauh ke depan buat kamu sampai mau jual mata nih, pikir bisa nggak ya nyekolahin kamu sampai sarjana gitu. Itu sih. Ada nggak hadiah yang Padahal kapasitas saya di musik, bukan saya mau nyombongkan diri ya. Iya. Saya layak loh sebenarnya, menurut saya. Tapi kok susah banget jalannya gitu loh, sampai saya harus ngebuang diri dari musik, kayak ngucilin semua gitu di diri saya. Mentang-mentang saya susah, kayak gitu kan yang dilihat. Coba kalau saya punya duit pasti enggak begitu mikirnya. Itu jadi intinya kenapa saya ingin berbuat sampai jual mata semata cuma buat anak-anak saya, nggak ada yang lain nih, nggak ada. Ada apa yang terakhir diminta oleh Ellen yang Calvin belum bisa? Pengen ke apartemen. Huh? Pengen ke apartemen. Udah lama, jangan ngomongnya udah lama. Oh. Ya kalau ada uang kita bukan staycation, kita nginep ya sehari aja ya ke apartemen. Apartemen mana? Yang deket-deket aja ya. Emang tuh kalau mungkin kalau orang-orang atau netizen lah yang ngomong gitu, yang ngomongnya ria lu ini sombong ini apa gimana gitu. Buat mereka, buat anak saya tuh surga mereka. Ya gimana sih kalau di rumah saya tuh 180 derajat dari itu soalnya nih keadaannya. Jadi ketika tahu lah, nggak usah yang mewah lah apartemen yang sebiasanya mami lihat aja deh. Biasa kan, itu buat anak saya luar biasa. Berarti dekat di Calvin sana ada apartemen disewain per hari. Ada. Itu berapa emang per hari? Kalau di tempat langganan saya ini, yang Ellen mau, punya temen saya kebetulan, dia ngasih diskon waktu itu, 1 juta 2 hari, murah banget dong. Iya. Door apartemennya menurut saya elit, itu bukan apartemen yang biasa soalnya. Itu 2 hari untuk Ellen mau tuh di situ. Mau di situ. Oh, waktu itu pernah ke situ tuh saya kan. Udah lama, berapa tahun lalu ya, 3 tahun yang lalu. Dia masih inget ternyata momen itu. Saya pikir nanti ya kalau ada dorong saya. Sebenarnya sih kalau pasak pasain ada aja. Cuman banyak yang harus dikorbanin kan. Oke. Ellen kapan liburan? Minggu. Ini mau libur sekolah ya? Iya nih, tanggal 10 ya? Tanggal berapa? Tanggal 10 Senin ya? Itu ya? Tanggal 10 libur ya? Kalau nggak salah iya deh. Pokoknya minggu ini libur deh anak. Itu apartemennya masih disewain? Nggak tahu.
sama temennya. Nggak tahu ya, kalau istri saya masih, dia kan harian. Cuman itu sih maksudnya. Enggak, kalau Jadi- misalnya Ellen mau minggu di situ, misalnya saya sewain buat Ellen, Aduh jangan. ya nggak apa-apa buat Ellen, kan Ellen tadi supaya Ellen tahu bapaknya lagi ngusahain ini. Aduh. Coba temen saya Kan sewain gue buat mewek Ellen. kan. Supaya Ellen, karena saya terharu dengan Ellen mau di situ. Gak apa-apa. Ya buat Ellen, nanti hari Minggu boleh di sana sama Papa, bawa adiknya ya. Papa sewain buat Ellen, ya nak ya. Karena dia bangga punya kamu, Kelvin. Dia kalau ngelihat saya nyanyi, dia kayak ngeliat superstar tahu. Nih, lihat ayah nyanyi gitu di panggung. Dia kayak ngeliat superstarnya nyanyi di bantu saya. Ampun, nggak tahu aja lu bapak lu masih begini padahal gitu cuy. Cuman dia kayak rasanya kayak gimana ya gitu. Saya jadi ngerasa, duh saya harus berbuat apa lagi. Kalau anak merasa kamu superstar, insya Allah kamu superstar. Kamu jaga superstar. Ellen, doa anak itu biasanya untuk orang tuanya ikhlas. Amin. Dan tulus, kamu aminin. Jadi hari Minggu nanti saya titip, tolong bawa Ellen, tolong nanti videoin, bawa Ellen ya ke apartemen teman kamu. Nanti kamu fotoin. Jadi karena saya merasa kamu ini adalah seorang bapak yang bertanggung jawab. Cuman mungkin keberuntungan aja yang belum ada. Aku berharap kamu bisa menjadi artis besar karena kamu lahir dari seorang memang yang bernama besar. Ya Kelvin ya. Amin. Aku kedepannya aku pengen lihat ke depan Kelvin lagi, ketemu yang akan datang Kelvin udah jadi seorang artis yang benar-benar yang memang bisa membahagiakan keluarga. Karena kalau tujuannya Amin, membahagiakan keluarga, insya Allah ya Kelvin ya. Itu impian saya memang. Iya, insya Allah ya. Impian saya. Kita tetap keep kontak karena sosok Papa Dodi Dores di mata kamu seperti apa tuh sayang? Karena Papa Dodi Dores, Om Dodi Dores itu adalah satu label sama saya. Kami sama-sama di Blackboard. Kami dulu sama-sama di Paduan sering di Sentul. Jadi saya tahu papa kamu baik, sosok papa di mata kamu. Panutan. Papa tuh nggak pernah mukul ke anak-anaknya. Marah aja enggak. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Makanya saya sama anak saya nggak pernah main tangan. Karena saya itu panutan saya papa. Dan yang belum saya bisa dari papa itu sabar. Sabar menghadapi berbagai macam ujian. Maksudnya ujian kadang ada kadang nggak adanya itu ya, rezeki apa uang gitu. Papa tuh nggak kelihatan. Dia nggak kelihatan, nggak kayak saya tuh orangnya belak-belakan. Sampai ngomong di sosmed kan berarti kan belak-belakan kan. Kalau papa tuh nggak pernah punya sensasi, diem aja. karya. Kita aja anaknya yang sehari-hari di rumah ngatin mama, papa tuh kayaknya punya duit aja, padahal lagi nggak punya duit. Tapi ngomong gini, gayanya gitu, tenang aja. Lusa juga ada duit, atau ada 3M lusanya. Percaya, Gila nggak apa-apa tuh? percaya. Bukan ratus lagi loh. Iya. Saya nyasihin beneran. Situ ambil duit KTM tuh. Saya manggil saya situ, ambil duit tuh. Ada 3M. Oke kalau 100-200 mah hitungan hari kali papa mah dapat. Waktu itu ya, waktu itu. Terus saya bilang sabarnya itu, tapi saat nggak ada itu dia rokok 2 batang irit-irit apa tuh di rumah tuh kalau nggak ada duit. Tapi dia nggak ngedumel, nggak biasa. Saya makanya, waduh harus banyak belajar sama papa nih. Itunya bisa begitunya gitu. Dia mentingin keluarganya, gue mah gimana kek. Nah saya jadi sekarang nih secara alamiah saya dituntun sama Tuhan mungkin ya, dengan jalan cerita saya yang kayak gini. Secara paksa kan diajarin ini ya, untuk menjadi seorang Kelvin yang lebih ikhlas dari sebelumnya. Saya tadinya orangnya kan panas, jiwa kasih berantem mulu nih, emosian saya orangnya. Nggak begini nih dulu mah, pas punya anak jadi begini. Jadi tahu ya punya anak gini Ya, taunya. kalau bicara anak gitu. aku di sini aja deh. Oke, aku mau biar Kelvin lihat papanya.
tadi kamu ini ya untuk hari Minggu ya di apartemen teman kamu ya. Ya ampun. Ya, coba kamu catat nomor rekening kamu di sini. Punten. Buat Ellen ya, nanti ampun. sama papanya. Makasih banyak ini Mami. Iya, sama-sama. Aku juga sayang Mbak Ellen kalau Nanti ini pol-polan Iya. IG biar tahu. siap. Ini Mami ngomong mulu dari atas nama Muhammad Reza Kelvin Calvindo. ya, Dores maksudnya. Oh Kelvin Dores. Itu Dores sebenarnya, cuman nggak muat aja itu. Oh, Iya. Muhammad Reza Kelvin Dores. Iya. Oke. Bawa handphone Kelvin, ini buat nginap Bawa, ya. bawa. Ini buat nginap ya. Oke. Makasih banyak nih. Aduh. Ya, buat nginap terus kasih bawa jajan ya. Masuk ya, ini buat nginap Makasih ya. banyak, Ini buat iya. nginap aja ya sama Makasih jajan banyak. ya. Hmm. Ya buat Ellen, coba ngomong ke Ellen tanda sayang kamu ke Ellen dong. Aduh, saya tuh paling berat ngungkapin itu. Ellen Emang nanti gitu ya? Minggu ajak papa. Nah, Harus difoto ya. Iya, nanti- Aku mau lihat Ellen bahagia. Aku mau lihat. nanti saya bikin instastory juga deh. Ya, aku mau lihat Ellen, wajahnya Ellen. Aku lihat dia bahagia memiliki papa. Dia pengen nginep di apartemen temannya papanya, gitu. Aku pengen lihat. Iya. Oke, Makasih. tetap bangga sama almarhum papa kan? Selalu dong. Selalu. Sekarang udah punya Ah. gede lagi apa? Fotonya dikasih sama fans papa. Oh, Masya Allah. Di rumah. Artis papa kan banyak nih, banyak ya. Ada nggak yang ngajak kamu kolaborasi di musik? Belum. Oke, berarti ya mungkin mereka nggak lihat ya. Moga-moga ada nanti artis-artis papa yang udah dijegerin sama papa. Mudah-mudahan ada yang ngajak collab karena kamu ini aura artisnya ada. Oh ya? Walaupun kamu bilang kamu sudah bertukang, kamu sudah jadi calo, kamu sudah jadi apapun, tapi aura artisnya kamu tuh ada. Gitu ya, aku lihat ya. Wajah kamu itu nggak pernah untuk menunjukin kalau kamu tuh bukan orang susah. Aura kamu terpancar. Aku yakin kamu pasti akan ngetop nih. Amin. Terakhir diundang nyanyi kapan sih Kevin? Terakhir. Jangan sedih-sedih lagi, mataku berinang mulu. Sama saya juga nggak mau takut kumat. Iya. Terakhir diundang nyanyi kapan Kelvin? Kayaknya itu Berarti Kelvin udah diundang-undang nyanyi? 2 bulan kurang ya, 2 bulan kurang, cuman nggak seberapa bayarannya, cuman ya gede lah, bos saya mah gede. Betul. Nah Kelvin kenapa nggak mau ikut misalnya kayak grup-grup nyanyi yang setiap minggu ada acara nyanyi itu, bisa kan jadi penyanyi Kelvin? Bisa, cuma kadang-kadang pengalamannya saya nih banyak orang-orang yang kayak gitu memanfaatkan papa juga di belakangnya gitu loh. Maksud saya kalau saya sendiri sih nggak apa-apa. Misalnya apa Kelvin and Friend, atau nggak usah pakai nama saya lah, nama band apa misalnya Ray Band misalnya, kan nggak ada apa-apa tuh. Oh, Nggak masalah tuh saya tuh. oh jadi kamu diundang nyanyi tapi bayarannya kecil tapi pakai nama papa, Dores, dari Dores gitu. Oh itu jangan juga lah sebenarnya, kamu menjaga Nah itu nama papa maksud lah. saya, duh kok gini ya, maksudnya nggak sesuai perjanjian awal ya gitu. Itu yang bikin Kelvin kecewa. Iya. Ya wajar sih. Terus pernah coba nyanyi di sosmed nggak? Kayak Pinkan Mambo. Coba. Dulu Kelvin, pernah. Live. Iya dulu bukan dulu banget sih, berapa bulan yang lalu tuh pernah gitu. Sampai ya ada apa stand buat kamera itu di rumah, ada lightingnya juga ada. Cuman tuh bikin dari nol banget kan. 0 ke 1000 itu saya bikinnya dari live itu memang. Cuman emang uangnya memang belum saya tarik sampai saat ini juga, terus terang aja. Kenapa nanti? Biarnya sampai puluhan juta. Tapi kalau akunnya hilang, uang hilang. Oh gitu? Iya. Berarti tarik aja? Harus segera tarik. Oh Karena ya? saya 2 kali akun hilang, 2 kali. Mas Ami gitu? Iya, hati-hati saya. Ah nggak bilang gua nih. Iya. Oh bisa tarik, gitu? Iya, tarik cepet. Karena kalau nanti amit-amit, ada yang takut oknum nakal. Oh, iya. Dia lihat akun yang masih ini oknum yang banyak. Oh gitu. Dia lihat akun ada duit, dia matiin, uang kan dia bisa tarik. Oh bisa gitu ya? Iya, ambil uangnya sayang. Ambil uangnya. Oke. Terus paling kecil pernah dikasih berapa nyanyi? Nggak dibayar pernah? Oh, kalau nggak dibayar nggak apa-apa, malah lebih terhormat. Betul. Karena Saya kamu- mau gini. Kalau nggak dibayar nggak apa-apa. Kalau amal.
Yes. Gila kali amal gue mintain duit. Iya. Kan gitu. Betul. Seenggaknya saya nggak bisa ngasih uang Bisa. karena saya belum punya yang lebih kan gitu ya. Bukan yang nggak mau ngasih gitu. Iya. Ya apa salahnya kalau saya nyumbang suara kan gitu. Iya. Jadi nggak dibayar juga bisa. Proyek Pernah. thank you lah namanya ya. Ya, itu pernah. Kadang-kadang Dek, kamu dibayar kecil lebih bagus, kamu bilang nggak apa-apa, saya nyumbang aja. Iya, saya gitu, Bayar betul, kecil kan, betul. gitu. Jadi supaya orang lebih menghargai. Karena hari Menghormati. ini kamu Betul. kena ambil kecil, dia besok akan ngomong kemana-mana. Kemarin pun yang belum sama saya bilang, Ah. yang sebulan Ah. 2 bulan kurangnya itu pun sama, itu proyek thank you sebenarnya. Nah, Cuma lebih dia bagus. akhirnya nggak yaudah nih proyek thank you-nya nih transport aja ya, thank you-nya ya. Ya udah serah, saya gitu. Ya lain kali jangan thank you banget tuh panitia, mikir kali. Harapan Kelvin untuk diri Kelvin, istri, anak-anak dan mama tercinta. Sehat dah, udah itu aja. Sehat. Ini udah sakit gini lagi kan. Kelvin sehat, istri sehat, anak-anak sehat, mama sehat. Ya terutama buat mama, sampaikan salam hormat saya. Iya. Saya penggemar dari mama. Karena Iya. kakak saya semua penggemar dari mama. Mama Oh. Dagmar, twin sister, lagunya keren, artis cantik, artis keren, itu idola saya. Bener, idola saya. Jadi salam hormat buat mama. Saya salut buat mama, tidak ada sensasi, tidak ada apapun pun, dan mama bertahan dengan papa. Wanita yang setia, wanita yang hebat, ya salam ya. Jadi menurut aku Kelvin kedepannya semangat deh, Harus. ya apapun. Dan aku tunggu postingan Kelvin bersama Ellen. Siap, Oke, Ade. press conference Ray-Ban. Gitu wawancara kita dengan Kelvin Dores yang akan lagi sebentar lagi akan menjadi artis papan atas. Bismillah. Amin. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai.